Baiklah, perkenalkan, nama saya Jeremy Pardama Barat. Di sini kita akan melanjutkan uh, screen dari animation di modul animation yang sudah dibagikan. Di sini ada beberapa animasi yang akan kita coba, seperti animasi komen. Ini adalah seperti hasil penjumlahan dan apapun yang ingin kita taruh. Lalu di sini ada hyperlink untuk membuka web atau link untuk ke internet. Lalu ada bar graph, animasi bar graph. Lalu ada animasi color untuk melakukan bagaimana animasi dari colornya sendiri. Ini adalah visibility atau position, dan juga ada animasi resize dan rotary. Di sini kita mulai dari komen terlebih dahulu. Kita sudah punya screen untuk animation seperti biasa. Jika ingin menambahkan screen, yaitu kita pencet saja screen, lalu insert screen, kita masukkan nama screennya sendiri, lalu kita pilih resolusi dan juga posisi di mana screennya akan ditempatkan. Sebelumnya kita sudah buat aktif simbol yang kedua. Di sini kita akan melanjutkan animasi screen dari animasi. Pertama, kita butuhkan buton. Di sini akan kita buat mungkin tambah 5 untuk penambahan 5. Kita ubah saja. Mungkin fontnya bisa kita edit-edit. Kita pilih saja ini public 14. Nah, di sini ada tambahan 5. Kita gunakan comment test integer untuk membuat tombol ini sesuai dengan pertambahan 5. Di sini kita tes integer, namun kita tambahkan tambah dengan 5. Tes integer. Baik, kita sudah punya tombol tes tambah 5. Lalu kita lanjutkan. Misalnya pada buton ini kita ingin kurang 1 misalnya, atau kurang berapa. Nah, maka pada komen juga kita ubah tes integer, maka dikurangkan dengan 1. Nah, kita copy lagi yang kedua, yang ketiga, yaitu untuk reset nilai dari si integer ini sendiri. Maka kita pilih di sini tes integer, hasil yang sudah ditambahkan semua akan menjadi sama dengan 0. Oke, kita butuhkan sesuatu untuk menampilkan hasilnya. Kita pakai di sini rectangle. Nah, rectangle ini kita ubah, misalnya warnanya ini. Lalu kita pilih caption. Kita bikin di sini adalah hasil. Hasil sama dengan, untuk menunjukkan hasil dari integer ini sendiri, kita gunakan kurung kurawal, buka dan tutup. Kita tuliskan tag integer kita, tes integer, dan kita okekan. Maka di sini hasil sama dengan nilai atau angka dari si integer ini sendiri. Oke, kita close saja dulu. Kita coba buka. Oke, kita coba tes dulu. Save, lalu kita run. Pertama hasilnya masih 0, jika kita tambah 5 maka hasilnya 5. Tambah 5 lagi masih 10. Coba kita reset. Nah, hasilnya 5, 1, 1, 1, 1, 1. Kita jika putaran 1, hasilnya akan sesuai dengan apa yang sudah kita buat di sini. Oke, selanjutnya yaitu ada tombol untuk membuka main screen. Kita buat di sini buton, kita ganti namanya yaitu main atau main tombol untuk ke screen main. Nah, kita sesuaikan komen yang dipakai di sini. Untuk tagnya sendiri kita tidak pakai, tapi expressionnya langsung kita ganti dengan open, buka dan tutup kurung, lalu kita petik nama screen main kita yang kita pakai di sini. Dalam hal ini screen main yang dipakai adalah template. Maka
maka kita ganti dia ke template. Nah, coba run. Nah, dia sudah ke screen template. Baiklah, jika sudah, ini adalah animasi untuk command atau komen. Nah, kita pakai, kita ubah dia supaya dia sedikit lebih bagus, seperti 15. Oke, mungkin ini untuk screen comment. Kita bisa juga menyatukan mereka. Send to backward. Nah, ini sendiri adalah hasil dari komen. Selanjutnya kita punya animasi untuk hyperlink. Hyperlink sendiri kita butuhkan juga teks. Kita pakai mungkin ini. Oh, ini bahasa lain ternyata. Nah, coba ini. Ganti dia dengan kita buat web poly Batam misalnya. Web poly Batam. Nah, kita di sini kita gunakan dia properties untuk button ini yaitu hyperlink. Kita ubah type-nya dengan HTTPS sesuai dengan web yang kita pakai. Lalu kita masukkan link poly Batam sesuai apa yang akan kita buka. .ac.id/. Nah, di sini sudah ada link poly Batam. Coba kita buat dia web poly Batam. Kita coba jalankan jika dia sudah bisa membuka web poly Batam. Sudah, maka sini web poly Batam sudah terbuka. Nah, jika terpecah lagi. Jika link poly Batam sudah, maka hyperlink ini sudah sukses. Kita copy saja, kita ganti dia dengan hyperlink. Kita satukan dia, send to back. Nah, ini adalah hyperlink. Lalu selanjutnya kita tunjukkan animasi dari bar graph. Bar graph ini sendiri adalah hasil dari rectangle. Misalnya kita ubah rectangle-nya berwarna oranye atau sedikit ini. Lalu tidak ada caption yang dipakai, tapi kita pakai properties bar graph. Properties bar graph sendiri. Nah, kita sesuaikan saja dengan yang ada di sini. Di sini text expressionnya tetap masih text integer. Text integer. Lalu kita coba ganti isiannya dengan warna hitam. Nah, bar graph ini sendiri akan naik sesuai dengan hasil integer yang ada, karena tag yang kita pakai juga integer. Baik, kita coba dulu. Nah, dia tambah 5, maka hasilnya sudah akan naik. Kurang-kurang, hasilnya juga akan menurun. Dan jika kita reset, hasilnya akan 0, maka grafiknya sendiri akan kembali seperti semula. Nah, situ adalah fungsi bar graph. Lalu kita lanjutkan juga dengan animation color. Animation color ini sendiri memiliki objek ellipse yang digunakan. Nah, properties dari objek ini yaitu adalah color dengan ekspresi adalah test bool. Boolean karena nilainya yang akan kita tampilkan adalah 0 atau 1, maka kita pakai simbol. Jika dia 0 akan berwarna merah, hijau akan berwarna jika dia 1 akan bernilai hijau. Kita butuhkan juga button untuk set dan reset si lingkaran ini. Pakai dia ini, misalnya ini adalah on.
lalu kita komen dia untuk setnya juga sendiri adalah testbool. Back to button, kita ubah backgroundnya. Tidak bisa, kita ubah backgroundnya jadi hijau. Nah, kita close saja, kita copy paste button ini, kita ganti yang kedua ini dengan, untuk resetnya adalah kita menggunakan reset tag dengan tagnya juga testbool. Nah, kita back to button lagi untuk reset, maka dia harus berwarna merah dengan caption reset. Coba kita coba ellipse-nya kita ganti warnanya jadi dari putih. Oke, coba kita jalankan ya. Nah, maka di sini sudah bisa untuk animation dari color untuk ellipse yang kita ubah warnanya jika nilainya berubah. Kemudian kita lanjutkan juga dengan ini adalah color untuk hasil dari seperti bar graph, tapi warnanya kita ubah. Jika dia 0 maka merah, jika dia bernilai 50 dia akan hijau, kuning, 100 dia itu akan hijau. Kita coba pakai rectangle. Oh, sebelumnya kita tambahkan juga slider. Slider ini sendiri sama untuk bisa membantu naik turunkannya. Coba slider, kita pilih saja slider yang slider 04. Coba, nah slider 04. Nah, kita geser dia sedikit ke sini. Nah, untuk slider sendiri kita coba tagnya, yaitu adalah tetap test integer. Nah, coba kita perbesar dia. Nah, lalu untuk ini animasinya tetap kita gunakan properties color. Nah, kita pakai tagnya tapi test integer sesuai dengan nilai yang akan kita terima. Jika dia 0 masih merah, jika dia 50 kuning, jika dia 100 maka hijau, green. Oke, coba kita close. Dan coba kita run. Jika dia sampai 50 maka dia berubah, jika dia sampai 100 maka nilainya hijau. Tunggu lagi, kenapa tidak bisa dibacanya? Test integer. Nah, coba kita save. Nah, oke, bisa kita mainkan dari slidernya ini sendiri. Jika dia 0 masih 0 sampai 50 dia masih merah, dia juga mendekati nilai 50. Nah, nilainya akan berwarna kuning. Jika dia menunjukkan 100 maka hasilnya juga pada rectangle hasilnya berwarna hijau. Itu sendiri adalah animasi dari graph, animasi dari color. Kita satukan dulu grafik rectangle, send to back. Kita beri nama, ini adalah animasi dari color. Oke, yang selanjutnya adalah animation untuk visibility atau position.
visibility atau position ini bisa kita coba seperti untuk bar graph juga ya. Rectangle, bar graph rectangle. Kita taruh di bawah sini, lalu kita sesuaikan saja properties yang dipakai, visibility atau position. Nah, di sini untuk vertikalnya kita isi test integer, lalu hasilnya top 00 100, left 100, test integer. Ya, kita coba untuk tes integer ini. Nah, ini masih untuk visibility, dia bisa bergerak dari bawah ke atas karena ini vertikal. Jika dia 100, dia akan ke bawah, maka di sini dia bisa bergerak. Kita reset di sini. Bagaimana jika kita coba dia seperti bagaimana jika kita coba dia menyamping? Coba dia ini test integer left. Bagaimana dia jika seperti ini? Kita jalankan, nah maka dia akan bergerak. Berarti jika nilainya semakin 100, dia akan ke bawah, sedangkan yang kanan jika dia semakin naik nilainya, dia akan bergerak ke kanan. Lalu untuk visibility position ini ada juga seperti pembeda jika dia nilainya sudah 1 atau 0. Jika dia sudah 1, maka semisal ini yang 1 dan ini yang 0, maka nilai apa yang muncul akan bisa muncul sedangkan yang lain tidak. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, kita coba, kita pakai dia visibility atau position. Visibility atau position. Ini ada test bool. Test bool sama dengan 0. Untuk warnanya sendiri yaitu merah. Maka jika dia bernilai 0, yang ini akan muncul. Jika dia bernilai 1, yang ini akan muncul. Itu visibility position. Ini juga no, kita coba tes bool dengan 1. Kita ellipse-nya kita ubah, dia berwarna hijau. Kita coba dulu. Nah, karena di sini memiliki tag yang sama, di sini kita bisa pencet, tapi kita juga bisa pakai misalnya teks ya, nilai pagar. Misalnya ini, nah kita pilih dia teks data link, test bool input enable, coba yang dimana nilainya hanya 1 dan 0. Coba kita coba. Nah, ini bernilai 1. Kita ubah dia ini. Oke, ini adalah animation untuk visibility atau position. Kita satukan lagi mereka dan kita beri nama
send to back. Wah, tapi ini sepertinya ketutup. Visibility position. Wah, ini lupa kita tambahkan bar gerak atau color. Nah, coba kita run, pasti ini nabrak ya. Jika dia naik, nah tutup. Harus kita ubah agak sedikit ke kanan. Agak sedikit ke bawah. Nah, kita coba. Oh, masih ada. Oh, di bawah kosong, berarti kita coba pindahkan dia ke bawah. Coba kita pindahkan ke sini dengan nilai yang ada di sini, atau nilainya di bawah saja. Ini kita bisa tutup, kita save, coba jalankan. Oke, sudah kita dapat. Oke, sudah bisa. Lalu sekarang animasi dari resize dan rotary. Namun sebelum itu kita butuhkan sebuah gambar jika pada modul adalah bentuk seperti fan atau kipas ya. Sebentar, kita akan download terlebih dahulu. Baiklah, setelah mendownload gambar fan itu sendiri, sudah didapatkan gambar dari fan. Kita save. Nah, ini misalnya. Oh, terlalu besar. Nah, ini sendiri adalah gambar fan-nya. Oke, dengan hasil dari fan ini, kita coba dia objek ini kita buat dengan animasi resize dan rotary. Pertama ada resize. Nah, di sini kita coba dia pakai properties resize dan kita samakan. Resize yaitu adalah untuk height dan ininya kita pakai dia di test integer, widthnya juga test integer. Salah, test integer. Ini kita ganti center semuanya, strength center. Nah, ini untuk yang resize. Jika kita coba, nah hasil resize ini jika dia 0 maka dia bisa belum muncul. Namun jika nilainya kita ubah perlahan, nilai integer ini kita naikkan, maka dia akan muncul dengan nilai penuh. Dia akan muncul dengan nilai penuh dan sesuai dengan ukuran aslinya. Untuk rotary ini sendiri kita gunakan properties rotary, samakan saja. Di sini juga test integer. Nah, minimumnya kita pakai 0, maksimumnya 100. Startnya di 0 derajat, berputar dengan satu lingkaran penuh atau 360 derajat ya. Kita pilih juga dia center, atau kita bisa coba di pilihan lainnya seperti left to top, mungkin dari kiri ke atas ya. Nanti kita coba, kita pilih center dulu untuk saat ini dan kita runkan. Nah, jika dia center maka dia bisa dapat berputar. Bagaimana jika kita pilih yang pilihan yang tadi, left to top ini. Nah, coba kita runkan. Nah, dia akan berputar tetap pada posisinya, namun arah putarannya berada di sudut putarannya berada di titik ini. Sedangkan jika di center dia hanya akan berputar, titik putarnya di sini, maka gambarnya berputar. Kalau ini posisinya pun bisa berpindah sesuai dengan nilai yang ada.
Jadi untuk pasnya kita pilih aja dia center untuk bisa melihat perubahan putarannya. Baiklah, kita satukan lagi dia rectangle send to back. Kita beri dia nama. Ini adalah untuk animasi dari resize atau rotary atau rotation. Kita kecilkan dulu. Kita dekatkan. Kita pindahkan di sini. Nah, maka sudah jadi screen animation kita dengan beberapa animation yang kita sudah coba. Pertama, itu adalah comment untuk penjumlahan hasil. Bisa dilihat karena dia semua satu tag, maka objek yang ada pun semuanya berputar. Oh, ini terlalu bawah ya. Sebentar, kita naikkan ke atas. Sedikit kita naikkan. Oke. No. Coba kita arahkan. Masih sedikit terlalu ke bawah. Mungkin ini saja kita naikkan. Sesuaikan. Lalu ini juga kita naikkan. Oke, kita coba run. Nah, untuk hasil pertama komen yaitu adalah penjumlahan. Jika ditambah 5, hasil yang terbaca juga 5, 10, 15, 20 tetap bertambah. Inilah pengurangannya. Ini adalah reset dari hasil nilai integer. Jika kita kembali ke main screen, maka bisa dipencet dengan tombol min ini. Lalu ada juga animation hyperlink, yaitu untuk membuka web. Yang di sini adalah web polypath. Oh, internet tidak terkoneksi. Lalu ada juga bar graph atau color. Di sini adalah bagaimana bar graph ini sesuai dengan hasil dari integer. Dan dimana yang di sebelah kanan ini rectangle-nya berfungsi jika nilainya 0 sampai 50, maka dia berhasil nilai merah. Dia juga bernilai, jika dia sudah bernilai 50, dia akan berganti warna jadi kuning. Dan jika dia 100, dia akan berganti warna hijau. Ini sendiri adalah untuk color yang kita buat dapat berubah sesuai dengan nilai value 0 ataupun 1. Sedangkan visibility atau position ini adalah untuk position dari kedua rectangle yang ada jika nilainya berubah. Yang satu kita buat dia bergerak dari atas ke bawah, yang satu dari kiri ke kanan sesuai dengan nilai yang ada. Semakin naik maka dia akan semakin berubah. Dan untuk nilai ini jika kita input 1, maka visibility dari objek yang bernilai 0 yang akan muncul, yaitu ellipse atau lingkaran berwarna merah. Dan jika kita satukan nilainya, maka lingkaran yang bernilai 1 lah yang akan muncul, yaitu yang berwarna hijau. Sedangkan untuk resize dan rotary ini, untuk yang resize adalah jika nilai yang dia miliki semakin naik, yaitu maksimumnya 100, maka gambar akan full seutuhnya. Dan jika dia kembali 0, maka gambar sendiri akan hilang. Untuk rotary, jika dia gambar naik, dia akan berputar, dan jika dia turun, dia juga akan berputar. Kata lain, dia akan berputar sesuai dengan nilai yang dia punya. Baiklah, cukup sekian. Sebentar, kita satukan dulu ke beberapa screen ini. Nah, di sini kita belum buat untuk screen animation. Di sini kita ubah dia ke animation. Nah, kita ubah namanya animation. Nah, lalu kita coba yes.
close. Nah, dengan hasil screen yang ada, maka animation sudah kita tambah. Animation sudah bisa kita olah juga, sudah kita atur ininya. Nah, sekian hasil dari animation screen ini. Jika ada kekurangan, mohon maafkan. Terima kasih.